Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Rasulullah dimuliakan oleh Allah Zat yang Maha Mulia, dibesarkan oleh Allah Zat yang Maha Besar, diagungkan oleh Allah Zat yang Maha Agung. Sampai-sampai dalam Al-Quranul Karim Allah puji Nabi kita dengan ayatnya yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi kita dengan mengatakan bahwa sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Rasulullah memiliki keagungan akhlak yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umatnya siogianya mencontoh dan meneladani beliau agar kemuliaan-kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita pun mendapatkannya. Hadirin yang berbahagia, saking mulianya kedudukan Nabi di sisi Allah sehingga dalam Al-Quranul Karim yang berisi 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, tak satu pun di dalam ayat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, tak satu pun ayat yang menunjukkan bahwa Allah memanggil Nabi kita dengan namanya langsung. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa Allah memanggil Nabi kita langsung namanya. Ya Muhammad, tidak ada. Berbeda ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Allah memanggil Nabi Adam langsung namanya. Allah memanggil Nabi Yahya langsung namanya. Allah memanggil Nabi Isa langsung namanya. Allah memanggil Nabi Musa langsung namanya. Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita, tidak disebut namanya langsung, tetapi Allah panggil dengan gelarnya, dengan kedudukannya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat memuliakan, sangat menyayangi, sangat menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun dengan sebut Nabi kita dengan namanya langsung. Kita mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ali, wahai Ali, walittaibi thalathu alamatin, dan bagi orang yang bertaubat 3 tandanya. Bagi orang yang betul-betul bertaubat mohon ampunan kepada Allah, tandanya 3. Taib ini bentuk isim fa'il. Fi'ilnya taba yatubu taubah. Artinya ar-ruju' ilallah. Jadi bertobat itu artinya adalah kembali kepada Allah. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. At-Taubatu hiya ar-ruju' ilallah. Kembali kepada Allah. Orang yang betul-betul kembali kepada Allah sehingga Allah berikan untuknya banyak kebaikan
banyak keberuntungan. Itu tandanya ada 3. Yang pertama, ijtinabul haram, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Taubat itu hadirin wajib dilakukan oleh setiap kita yang telah melakukan perbuatan dosa, maksiat atau kemungkaran. Hal ini telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyampaikan bahwa at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu mesti kita lakukan. Bertaubat itu Bapak Ibu harus kita lakukan untuk menghapus dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kita sebagai manusia biasa tentu punya kelebihan. Namun pasti punya kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Sering ungkapan ini kita dengar. Dan ini ngingetin kita bahwa kita kalau nggak hati-hati mudah tergelincir dalam perbuatan dosa, maksiat dan kemungkaran. Sebab kita dibekali oleh Allah bukan cuma akal tapi juga nafsu. Dan ini yang membedakan kita dengan para malaikat. Sehingga kalau nggak ada bimbingan agama, orang akan mudah tergelincir dalam perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa kalau terus-terus dilakukan akan mengakibatkan banyak kerugian. Lihat surah Al-Ankabut ayat 40. Allah mengingatkan kepada kita, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Artinya, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Jadi Allah memberikan azab karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat rusak, berbuat dosa. Adabnya itu berupa apa? Kata Allah, di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan dalam perut bumi, ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Nah ini peringatan keras Bapak Ibu hadirin kepada kita semua bahwa jangan main-main dengan perbuatan dosa. Jangan anggap enteng perbuatan maksiat. Jangan anggap remeh kemungkaran dan kezaliman itu. Sebab dosa, maksiat, kemungkaran, perbuatan zalim, apapun bentuknya, siapapun yang melakukannya, kalau tidak dihapus dengan istighfar dan taubat kepada Allah, akan mengundang datangnya bala bencana dan musibah. Enggak main-main Allah menyatakan hal seperti ini untuk memberikan peringatan kepada setiap umat manusia, jangan terus-terusan berbuat dosa dan maksiat, sebab akan mengundang banyak kerugian. Dan ini yang harus dijadikan sebagai bahan renungan buat kita Bapak Ibu hadirin. Ketika kampung kita, negeri kita, bangsa kita dirundung banyak masalah.
Musibah silih berganti datang. Yang satu belum kelar, muncul yang baru. Terus menerus itu terjadi. Jangan selalu dijelaskan dengan ilmu dan teknologi, tapi harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam semesta jagat raya ini punya pemilik, dan pemilik tunggalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakan itu gunung, Allah gerakan itu lautan, Allah gerakan itu angin, Allah gerakan seluruh makhluknya untuk ngingetin manusia agar jangan terus-terusan berbuat dosa dan maksiat. Ya, Gunung Semeru kan kagak pernah kita dengar sebelumnya ada berita ini dan itu, tahu-tahu jeger jadi. Belum lagi banjir. Kalau banjir rezeki, alhamdulillah. Ya, ini mengingatkan kita semua bahwa perbuatan dosa dan maksiat segera kita hapus, kita tutup, kita gugurkan dengan at-taubah. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu caranya yang pertama dengan apa? Ijtinabul haram, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur Allah mengingatkan kita, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kembalilah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk kembali kepadanya, melaksanakan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, sekaligus menjauhi larangan Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Hindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kurangin maksiat-maksiat yang sering kita lakukan. Kita istighfarin mata kita yang mungkin seringkali memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita istighfarin kuping kita yang mungkin seringkali mendengar hal-hal yang kurang manfaat. Kita istighfarin pikiran kita yang kadang-kadang mikirnya kagak bener. Kita istighfarin hati kita yang kerap kali kena penyakit-penyakit hati. Kita istighfarin perut kita. Mungkin masuk rezeki yang diharamkan oleh Allah tanpa sengaja. Kita istighfarin tangan kita. Mungkin pernah menjamah yang bukan haknya. Kita istighfarin kaki kita. Mungkin pernah kita bawa ke tempat-tempat yang kurang baik. Istighfarin seluruh anggota tubuh kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rahmat juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ijtinabul haram, hindari diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hirsu ala talabil ilmi, orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah tidak sekedar menghindari dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah yang akan mendapatkan rahmat dan barokah. Wal hirsu ala talabil ilmi, dia harus punya semangat untuk menuntut ilmu. Orang yang bertaubat kepada Allah, tanda yang kedua kata Nabi, al hirsu ala talabil ilmi. Apa makna al hirsu? Kata Al-Imam Al-Jurjani, makna al-hirsu adalah talabu syai'in bijtihadin fi isabati. Sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh para guru, para ulama, para kiai. Jadi ciri orang yang bertaubat kepada Allah, yang tadinya kagak rajin hadir ke majelis taklim, jadi rajin hadir ke majelis taklim.
Yang tadinya orang demen sama ulama, jadi demen sama ulama. Sering duduk bersama teman-teman yang saleh dan salehah di majelis-majelis ilmu. Saya mah tobatnya mantep walaupun kagak ngaji. Gak bisa. Harus ngaji supaya kita selalu mendapatkan bimbingan dari ulama, dari guru, dari kiai. Sebab al-ulama warathatul anbiya. Innal ulama'a warathatul anbiya. Kita dirindukan oleh Rasulullah hadirin. Rasulullah sedang bercengkrama dengan para sahabat di majelis ilmu. Tiba-tiba terlontar dari lisan mulia beliau kalimat, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat tercengang hadirin. Ya Rasul, bukankah kami semua adalah saudara engkau ya Rasul? Bukan itu yang aku maksud. Kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka yang kau maksud dengan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang tidak pernah melihat aku secara langsung, tapi mereka beriman kepada aku. Tuh, hadirin, ini kabar gembira buat kita nih. Orang-orang yang gak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tapi beriman kepada beliau, itulah saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu selalu rindu sama kita, Bapak Ibu. Rasulullah itu selalu kangen sama kita. Kepengen kita itu betul-betul melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau, sehingga keberkahan dari Allah limpahkan kepada kita. Rasul itu kangen banget sama kita. Rasul itu sayang banget sama kita. Gimana kagak sayang Bapak Ibu? Di akhir hayatnya yang beliau panggil adalah ummati, ummati, ummati. Berarti kan sayang banget itu. Rasulullah teramat cinta, teramat sayang, selalu merindukan kita. Bagaimana dengan kitanya? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu akan selalu mengingatnya. Kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah, bukan cuma saat bulan Maulid kita ingat perjuangan Rasulullah. Kita ingat tentang pengorbanan Rasulullah bukan saat peringatan Maulid saja, tapi sepanjang waktu, setiap saat kita ingat bagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu merindukan kita. Nah, untuk mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, kita kudu ngaji, hadir di majelis ilmu. Supaya kita tahu bagaimana cara sholatnya Nabi, bagaimana cara puasanya Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi, bagaimana cara baca Qur'annya beliau, bagaimana cara bersilaturahimnya beliau, bagaimana berinteraksi dengan sesama yang dicontohkan oleh Nabi. Semuanya ada pada diri baginda Rasul dan kita mendapatkannya melalui majelis-majelis ilmu. Di pengajian-pengajian kita dapatkan melalui lisan guru-guru kita. Wal hirsu ala talabil ilmi. Orang yang bertaubat kepada Allah harus memiliki semangat yang terus-menerus untuk menuntut ilmu agama. Jadi ciri orang yang bertaubat kepada Allah sebenar-benarnya taubat, dia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dia jadi demen sama ngaji. Jadi demen sama ngaji. Kalau ada berita umpama nih, malam ini pengajian diliburkan sebab kiainya sedang ada acara. Ya ampun. Padahal saya udah tunggu-tunggu itu malam. Berarti hebat tuh. Ya. Tapi kalau malam ini pengajian, alhamdulillah libur, untung libur nih. Betulan ini libur nih. Coba kita mulai pikir seperti itu, hadirin rahimakumullah. Jadi waktu-waktu ngaji itu adalah waktu-waktu yang kita rindukan. Ya Allah, kalau nggak datang, kalau nggak ngajar, kalau nggak ngaji, waduh sayang banget ini, sayang banget. Nah coba begitu tuh. Sehingga ketika liburkan, kita udah tunggu-tunggu itu waktu, ternyata kagak ngaji. Itu berarti sudah ada cinta, sudah ada semangat untuk terus menuntut ilmu agama. Kalau anak-anak SD kan libur pada girang banget ya Pak.
Libur hari ini karena gurunya nggak datang. Alhamdulillah, jejengkrakan dia. Orang yang memiliki semangat untuk hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kemuliaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pengajian-pengajian yang dilaksanakan dan diselenggarakan di Masjid Darul Falah, jamaahnya alhamdulillah berkah berlimpah. Alhamdulillah. Yang ketiga, wala ya'udu lidzanbi kama la ya'udul halibu liddar'i. Orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, ciri yang ketiganya kata Nabi, wala ya'udu lidzanbi, dan dia tidak kembali kepada perbuatan dosa. Dia enggak kembali berbuat dosa, dia enggak kembali berbuat maksiat, dia tidak ulangi kembali perbuatan-perbuatan mungkar. Kama la ya'udul halibu liddar'i, sebagaimana tidak kembalinya air susu dari wadahnya, dari tempatnya. Ciri taubat yang berikutnya kata Nabi, la ya'udu lidzanbi, dia tidak ulangi kembali perbuatan dosa itu. Yang biasa bohong, begitu taubat dia nggak mau bohong lagi. Yang biasa ngentit, begitu taubat dia kagak mau ngentit lagi. Yang biasa nipu, dia bertaubat sehingga dia tidak melakukan hal yang sama untuk kesekian kalinya. Cuma kan kita sebagai manusia biasa ya Bapak Ibu, kadang ya udah tobat nih, saya mau maksiat lagi besok diulangi lagi aja, terus tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Bagaimana ya kalau begini nih? Ya, habis berbuat dosa, taubat. Habis taubat, maksiat lagi. Habis maksiat, taubat lagi. Terus aja begitu. Kata ulama, biarin, lanjutin aja. Maksudnya lanjutin apa? Maksudnya begini. Biarkan kita terus bertaubat kepada Allah. Meskipun habis taubat, maksiat lagi. Sampai kita bosen sama maksiat. Sampai kita bosan sama maksiat, Pak. Ya kan kita tobat udah kayak makan sambal. Ya, makan sambal, pedesnya ngalihin gambreng. Besok makan sambal lagi nggak? Makan lagi aja. Nggak apa-apa kata ulama. Teruskan saja. Kau jangan risau dengan perasaan seperti itu. Terus saja habis tobat, ternyata jatuh lagi pada maksiat. Habis tobat, jatuh lagi pada maksiat. Habis minta ampun, maksiat lagi aja. Kan jaga mata susah apa gampang tuh? Jaga mata dari hal-hal yang diharapkan Allah susah apa gampang? Susah. Kata ulama, teruskan dengan taubat. Lanjutin taubatnya. Meskipun habis bertaubat, maksiat lagi. Sampai akhirnya kau merasa bosan dengan maksiat itu. Lama-lama bosan juga ya, masa tobat mulu, ya udah. Stop aja. Artinya, jangan membuat kita punya pikiran, ya udah dah, daripada tobat habis tobat sudah lanjutan maksiat aja dah, nggak usah pakai tobat lagi. Bukan itu. Ya. Terus kita iringi perbuatan maksiat dengan istighfar. Habis maksiat mata, istighfar. Habis maksiat telinga, istighfar. Seringkali maksiat, seringkali istighfar, seringkali bertaubat. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu hadirin, kita akan sampai pada satu titik di mana kita tuh bosan sama maksiat dan dosa. Sampai titik itu. Sampai titik itu. Habis ngomongin orang nih, habis gibah, astagfirullah, iya ya barusan gibah. Besok begitu lagi aja. Langsung tutup dengan istighfar. Habis gibah, tutup dengan istighfar. Sampai akhirnya kita bosan untuk bergibah. Sampai akhirnya kita akan bosan untuk berbuat maksiat dan dosa.
Jadi nanti Allah munculkan kemantapan hati untuk benar-benar stop dari perbuatan maksiat dan dosa. Karena setiap berbuat dosa itu akan ada kerugian. Dosa dan maksiat minimal kerugian yang akan kita dapatkan. Rezeki jadi seret. Minimal tuh. Rezeki jadi seret. Kayak pintu rezeki Allah tutup gitu dikit-dikit. Ya ada yang kata begini. Nah, itu tetangga saya maksiat mulu. Bandar togel, duitnya banyak aja. Maksiat mulu, duitnya jangan. Itu lain itu. Itu babnya bab istidraj. Orang berbuat fasik, berbuat dosa, tapi kok karirnya makin melesat, Pak. Dan duitnya banyakan dia. Mobil bererot. Punya showroom lagi. Dan duitnya banyakan dia, padahal dia maksiat mulu. Itu bab istidraj. Nah, kita habis berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita tutup dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali-kali Bapak Ibu hadirin, saat kita sedang merenung, habis baca Quran misalnya, habis tahajud misalnya, kita istighfarin mata kita, ya Allah, mata masih sering melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketimbang lihat Al-Quran. Telinga kita masih sering mendengar hal-hal yang kurang manfaat daripada mendengarkan hal-hal yang baik. Kita istighfarin pikiran dan hati kita yang kadang menerawang jauh kepada hal-hal yang kurang baik. Masih banyak dengkinya, masih sering ujubnya, masih sering riaknya, masih sering kena penyakit-penyakit hati lainnya. Kita istighfarin. Mata 30 kali bisa kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Telinga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hati, astagfirullah, astagfirullah. Perut, astagfirullah. Sambil kita mohon ampunan kepada Allah. Supaya kita bisa betul-betul stop dari perbuatan maksiat dan dosa itu. Berhenti, tidak kembali berbuat dosa. Kama la ya'udul halibu lid-dar'i, sebagaimana air susu yang sudah diperah, air susu kambing yang sudah diperah kagak bakalan bisa balik lagi ke kantong susunya. Nah, perbuatan dosa yang disebut dengan dzanbun ini pengertiannya ma yuhjibuka 'anillah. Jadi dosa itu, kata Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, dzanbun itu ma yuhjibuka 'anillah, apapun yang menghalangi dirimu dari Allah. Apapun yang menghalangi diri kita dari Allah, itu adalah perbuatan dosa. Jadi mata kita nih, kalau sering lihat hal-hal yang kurang manfaat, itu jadi terhalang untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi bawaannya kalau udah baca Quran itu, baru a'udzu Pak, baru a'udzu. Pas a'udzunya aja sambil a'udzubillah, baru a'udzu itu belum lihat Al-Quran. Ya Allah, coba itu. Jadi anggota tubuh kita, anggota tubuh seseorang deh, anggota tubuh seseorang yang sering kali berbuat maksiat dan dosa, kemudian tidak dia hapuskan dengan istighfar dan taubat, itu badannya di bawah ibadah tuh berat, Pak. Karena dosa dan maksiat itu, kata Al-Imam Al-Jurjani, ma yuhjibuka 'anillah, bikin dia terhalang untuk berhubungan dengan Allah. Jadi berat aja gitu. Disuruh sedekah, tangannya berat mengeluarkannya. Disuruh ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, berat kakinya melangkah ke sana. Ini awak diajak ibadahnya tuh berat. Sebab dosa adalah ma yuhjibuka 'anillah, yang menjadi penghalang kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu harus kita imbangi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kira-kira mata kita lebih sering lihat Al-Quran apa lebih sering lihat HP? Kira-kira
Kira-kira nih. Kalau saya sih emang lebih sering lihat HP ya. HP ini banyak juga manfaatnya. Ya kan ada aplikasi Al-Quran. Makanya kita buka nih. Kan kita nggak selalu kemana-mana bawa Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ya, bawa aja HP. Di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Kadang kita ngejawab WA tuh. Atu-atu. Ya. WA teman kita jawab. Atu-atu. Tuh mata kayaknya tegar aja ya Pak. Tegar aja tuh mata. Tapi kalau udah baca Quran, ya Allah. Hawanya tuh. Kita lawan. Kita teruskan berbuat baik. Untuk ngimbangin perbuatan yang kurang baik yang kita lakukan. Pada akhirnya nanti, perbuatan yang kurang baik itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Karena kita sudah semakin doyan dengan hal-hal yang baik. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa dosa yang kita lakukan yang kaitannya dengan Allah itu taubatnya harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, al-iqla'u 'anil ma'siyah. Stop dari perbuatan maksiat. Yang kedua, an-nadmu 'ala fi'liha atau 'ala fa'liha. Nyesel kita berbuat dosa. Ya kita nih ketinggalan sholat subuh berjamaah di Masjid Darul Falah. Begitu ketinggalan, ya Allah, ngapa bangun kesiangan sih? Berarti sudah ada cinta. Sudah ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada taubat di situ. Jadi kalau ketinggalan berbuat baik, ya ampun, ngapa ketinggalan ya? Ya, baru mau berangkat pengajian udah kelar. Ya, baru mau ke masjid ternyata sholatnya udah rapi. Nah, ada rasa sesal. Kemudian al-azmu an la ya'uda ilaiha. Al-azmu an la ya'uda ilaiha ay ilal ma'siyah. Dia punya komitmen yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau kaitannya dengan Allah. Adapun jika kaitannya dengan sesama kita, ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, syarat taubatnya harus ditambah dengan yang keempat, an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus membebaskan hak saudaranya yang telah dia rampas. Umpama harta saudara kita ada yang kita pakai, taubat kita baru diterima kalau itu kita kembalikan kepada yang punya. Penguasa yang korupsi uang rakyat, tidak cukup dengan dia minta maaf, kembaliin kepada hak, kepada yang berhak. Dia sempat menuduh saudaranya berbuat maksiat, menuduh saudaranya, mencela saudaranya, memfitnah saudaranya, dia kudu cabut fitnah itu. Jadi tuduhan itu harus dia cabut. Dia harus memberikan klarifikasi. Saya minta maaf, saya telah menuduh saudara saya berbuat yang enggak. Saya minta maaf, saya cabut tuduhan saya. Ya, kudu begitu. Kalau dosa berbuat ghibah, kita minta dihalalkan oleh orang yang pernah kita omongin. Ribet dong ya kita minta maaf sama orang yang kita omongin ya. Ini orang kita omongin nih, kita gibahin nih. Itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kita kudu minta maaf sama dia. Ya kalau ada 1000 orang yang kita omongin, berarti kita kudu minta maaf sama 1000 orang. Ribet ya. Nah karena ribet, janganlah berbuat ghibah. Karena repot urusannya. An yabra'a min haqqi sahibiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita dengan menyatakan, wallahi inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah.
Demi Allah, aku pasti memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Aku minta ampun bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Setiap hari 100 kali Rasulullah minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Padahal Rasulullah sudah maksum, sudah bebas dari dosa dan kekhilafan. Tapi tetap minta ampun kepada Allah supaya Nabi itu ngasih contoh kepada kita. Nabi aja ya, iya ya, Nabi yang udah maksum, yang udah dijamin masuk surga aja, saban hari minta ampun kepada Allah. Lah kita kagak ada yang jamin. Lah kita yang gampang berbuat dosa, masa ilokan kagak taubat kepada Allah. Nah, gitu. Loh. Nabi yang keringatnya wangi, Pak. Nabi itu keringatnya wangi. Meskipun keringatnya wangi, tapi Nabi tetap pakai minyak wangi. Nabi kan keringatnya wangi nih. Tapi Nabi tetap pakai minyak wangi. Supaya sahabatnya tahu, supaya kita umatnya tahu bahwa pakai minyak wangi itu bagus. Nah kalau Nabi kagak pakai minyak wangi, ntar umatnya ikut-ikutan kagak pakai minyak wangi. Lah Nabi walaupun gak pakai minyak wangi, emang keringatnya udah wangi. Lalu kenapa Nabi tetap pakai minyak wangi di depan para sahabat? Ngasih contoh. Kalau nggak Nabi kasih contoh, kan kita kagak ikutin. Dan Nabi keringatnya wangi, kita, nah itu. Ini adalah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, saya mengutip satu kisah yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, betapa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Ada dua orang di medan perang. Ada dua orang di medan perang. Orang yang pertama membela Islam. Orang yang kedua membela kelompoknya. Ini yang Islam terbunuh dalam peperangan itu. Menjadi syahid. Menjadi syahid. Nah, orang yang membunuhnya ini kafir. Tapi kedua-duanya Allah masukkan ke dalam surga. Kok bisa begitu? Karena yang kedua setelah membunuh orang Islam, dia sadar, dia tobat, dia insaf, dia masuk Islam. Dan setelah itu dia pun terbunuh. Maka kedua-duanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan dari bertaubat kepada Allah. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah innahu kana tawwaba. Apa makna tawwaba? Selalu membuka pintu taubatnya lebar-lebar kepada setiap hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan selalu menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Jadi sebelum nyawanya sampai kerongkongan, pintu tobat tetap dibuka oleh Allah buat kita hamba-hambanya yang pengen bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berhenti untuk terus bertaubat kepada Allah. Senantiasa kita beristighfar kepada Allah. Meskipun habis itu kita kembali tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera kita kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iringilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik untuk menghapuskan perbuatan maksiat dan dosa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islam kita, mantapkan akidah kita, diberikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.